Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Syahrir dari kelompok 3 Kepemimpinan. Kali ini kami akan berpresentasi mengenai konsep kepemimpinan organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andika, dan yang kedua ada Anggi, yang ketiga ada Ayu Eka, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Alfi Syahrir, yang kelima ada Tisa Uljannah, dan yang keenam ada Sandriana. Baik, langsung saja kita mulai pada presentasi yang pertama yang akan dibukakan oleh Andika. 1. Hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, kata wewenangnya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling, dan sebagainya. Yang kedua, teori kepemimpinan dan teori perilaku dan situasi. Teori kepemimpinan ada beberapa sifat, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat sikap hubungan kemanusiaan. Nah, berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori kepemimpinan, perilaku dan situasi memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Nah, ada beberapa teori perilaku dan pemimpin meliputi, yaitu yang pertama, teori kewibawaan pemimpin, yang kedua, teori kepemimpinan situasi, yang ketiga, teori kelompok. 3. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, directing, coaching, supporting, dan delegating. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pertama, kemampuan analisis, kemampuan untuk fleksibel, dan kemampuan berkomunikasi. 4. Peranan kepemimpinan dalam konflik organisasi. Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para manajer, yaitu yang pertama, bahwa penyelesaian konflik bukanlah penilaian mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara lebih objektif. 2. Dalam penyelesaian konflik organisasi, manajer dituntut untuk mempunyai sikap empati dan adil, bukannya netral. Yang ketiga, mencari temuan-temuan fakta, menelusuri bersama sejauh mungkin, dan memecahkan masalah yang masuk di akal. Selanjutnya, syarat pemimpin yang baik dan benar. Pengembangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat ideal yang harus dimiliki pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut, yaitu pendidikan umum yang luas, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga, kemampuan berkembang secara mental, ingin tahu, kemampuan analitis, memiliki daya ingat yang kuat, mempunyai kapasitas integratif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, personalitas dan objektivitas, pragmatisme, mempunyai naluri untuk prioritas, sederhana, berani, tegas, dan sebagainya. Fungsi pemimpin dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pemimpin dalam manajemen adalah mengambil keputusan secara efektif.
Keberadaan sumber-sumber, biaya, bahan, keahlian, tenaga, pengetahuan, waktu, dan ruang sangat terbatas. Oleh karena itu timbullah pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu yang pertama, fungsi yang berkaitan dengan tugas yang disebut fungsi pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok yang disebut fungsi sosial. Langkah pengambilan keputusan bervariasi, meskipun demikian secara umum meliputi 1. Merumuskan masalah, 2. Merumuskan hasil yang diharapkan, 3. Mengembangkan pilihan penyelesaian, dan 4. Mengetahui apa yang harus dilaksanakan setelah keputusan diambil. Sekian hasil dari presentasi kelompok saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.